Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,53% ke angka 7.166. Dan di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini juga naik lumayan tinggi selain sektor emas. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel. Iran dibombardir Israel. Dua petinggi militernya tewas dan konflik Timur Tengah memanas. Jadi hari ini memang pada pagi hari, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di ibu kota Iran. Dan karena ada peperangan ini, bisa kita lihat harga emas saat ini memang naik. Tapi yang naik tinggi bisa kita lihat ini harga minyak dunia. Untuk crude oil bisa kita lihat ini naik 8%, Brent oil ini naik 7%. Dan saham-saham di sektor minyak juga bisa kita lihat hari ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi hari ini saya akan coba update saham ELSA. ELSA bisa kita lihat hari ini naik 6% lebih ke harga 510. Saat ini ELSA mencoba untuk break resisten di harga 500. Secara teknikal ELSA sebelum sudah sempat kita bahas pada saat berada di sekitar garis EMA 50-150. Dan memang ELSA juga minggu ini masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk saham yang disupport EMA 50-150. Dan memang terpantau ini masih berupa support kuat dan bisa kita lihat setelah menyentuh support EMA 150 di harga sekitar 446, ELSA berhasil bangkit dari rebound. Saat ini mencoba untuk melewati resisten psikologis 500. Jadi menarik, cara candle ini memang masih belum terkonfirmasi break, tapi karena harga minyak dunia masih lanjut naik dengan persentase lumayan tinggi. Plus jika kita perhatikan di broker summary untuk ELSA, ini juga terpantau masih masuk akumulasi. Asing juga terlihat 4 hari terakhir mulai masuk kembali dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham ELSA, menurut saya masih bisa di hold atau bisa jadikan 500 untuk trial stopnya. Dengan kondisi bursa seperti sekarang, dengan teknikal seperti sekarang, plus masih ada akumulasi, saya lihat ELSA masih ada potensi untuk menuju target berikutnya di 530. Kan jika kita perhatikan 530 sebelumnya beberapa kali mengetes resisten ini memang ELSA gagal break dan kembali melemah. Atau jadikan 500 untuk trial stop. Apabila ELSA ternyata minggu depan mencoba naik di atas 530 gagal dan malah turun bawah 500, bisa pertimbangkan untuk take profit. Apabila memang kembali melemah di bawah 500. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah punya di harga bawah, masih mau hold terus, bisa jadikan 480 untuk trial stop apabila tidak mau jadikan 500 untuk trial stop. Nah, cara teknikal untuk ranjang menengah ELSA masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 150 ini. Dan sekarang kita coba lihat untuk Medco. Medco jika kita perhatikan secara teknikal saat itu juga masih melanjutkan uptrendnya. Cara pergerakan sebelumnya bisa kita lihat mengetes garis EMA 150 gagal break, tapi saat ini sudah berhasil break garis EMA 150 dan masih melanjutkan uptrendnya. Dan untuk Medco jika kita lihat kenaikan 9% lebih hari ini membuat Medco sekarang mencapai resisten 1400. Sebelumnya jika kita perhatikan 1400 merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham Medco. Dan jika kita lihat di sini, nanti hari Senin sudah edge date dividen untuk Medco. Jadi untuk Medco saat ini tepat di resisten kuat 1400 yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini, plus ternyata hari Senin itu edge date. Dan jika kita perhatikan untuk Medco, pada kenaikan 9% lebih ini, asing terpantau masih masuk tapi jumlahnya tidak sebesar ELSA. Dan di broker saham terpantau ini juga masih ada akumulasi walaupun jumlahnya juga tidak besar. Jadi untuk Medco menurut saya tetap harus hati-hati, ada potensi untuk terkoreksi karena exit dividen. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah dan belum take profit di 1400 untuk minggu ini, menurut saya juga masih bisa di hold selama Medco kuat berada di atas 1300. Jadi nanti pada hari Senin lihat apabila Medco masih lanjut naik itu berarti masih sangat layak untuk di hold. Karena saya lihat apabila berhasil break 1400, ke depannya 1400 berpotensi untuk menjadi support kuat. Dan Medco berpotensi untuk lanjut naik menuju zona resisten di 1480 sampai 1500. Jadi untuk yang sudah punya saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Dan saat ini Akra jika kita lihat juga saat ini mencoba untuk bangkit. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Akra sempat gagal break 1350, sempat terkoreksi ke garis EMA 50 bisa kita lihat. Garis EMA 50 sampai saat ini masih kuat, bertahan, dan masih bisa bertahan dari rebound. Jadi garis EMA 50 sekarang di sekitar harga 1225 masih berupa support kuat. Dan di bawahnya juga masih ada support di harga 1200.
Jadi 1200 sampai 1225 masih berupa zona support yang bisa menahan penurunan dari saham AKRA. Tapi untuk AKRA bisa kita perhatikan hari ini memang naik, terbentuk gap up, tapi candle hari ini tidak oke. Sempat menyentuh kembali 1350, masih gagal. Kenaikan hanya 2%, beda dengan teman-temannya naik lumayan tinggi. Jadi untuk AKRA tetap harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan di sini pada kenaikan 2% lebih ini terpantau ini juga tidak ada akumulasi. Dan asing terpantau malah masih terus keluar dari saham AKRA. Jadi beda dengan Elsa dan Medco, asing masih masuk. AKRA 1 minggu ini terpantau masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya saham AKRA, Musa bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan AKRA gagal naik melewati 1350. Atau jadikan 1300 untuk trail stop. Apabila gagal break tapi masih kuat di atas 1300, teman-teman masih mau hold, itu masih oke. Tapi lebih aman Musa adalah pertimbangkan untuk take profit dulu di sekitar 1350 apabila hari Senin AKRA gagal naik melewati resisten ini. Setelah itu apabila melemah baru coba tunggu di sekitar 1280 sampai garis EMA 150 di harga 1295 untuk re-entry kembali untuk lebih oke-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin coba pantau pun trading plan-nya sama menurut saya, wait and see dulu. Apabila berhasil break bisa buy on breakout, apabila gagal break lebih oke coba tunggu di sekitar 1280 sampai garis EMA 150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.